Ya, jelang pertandingan Timnas Indonesia di September, Sinteyong janjikan hal terbaru ini kepada Erick Thohir. Reaksi media Vietnam usai disebut tim lucu bawa-bawa Timnas Indonesia. Pelatih striker Timnas Indonesia Yom Ki-hun sapa fans Garuda, netizen pun heboh. Yang terakhir, Sinteyong full senyum. Masih ada 6 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia supaya bisa tampil sangar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Sinteyong baru pulang ke Indonesia setelah libur ke Korea Selatan. Pelatih asal Korsel ini telah kembali ke tanah air setelah menjalani masa pemulihan pasca operasi di negaranya. Ya, melalui unggahan di media sosial Instagram, Erick membagikan momen pertemuannya dengan Sinteyong. Senyum merekah di wajah keduanya menandakan kebahagiaan atas reuni ini. Ya, kedekatan keduanya semakin memperkuat sinergi dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erick mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhan Sinteyong. Ia juga menyampaikan bahwa pelatih berusia 53 tahun ini sudah siap kembali bertugas untuk membesut Timnas Indonesia. Ya, lebih lanjut Erick Thohir dan Sinteyong membahas persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, postingan Erick Thohir ini disambut Sinteyong dalam komentarnya. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik dan kita akan terus mewujudkan tim sepak bola Indonesia yang lebih maju, kata Sinteyong. Ya, tidak hanya membahas timnas senior, Erick Thohir dan Sinteyong juga menyoroti persiapan timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Piala AFF U22 dan SEA Games. Kami membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pertandingan perdana pada 5 September, timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September, timnas akan menjamu Australia, kata Erick Thohir. Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan timnas U22. Ya, bismillah, timnas bisa memberikan yang terbaik. Unggahan Erick Thohir tersebut disambut antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka pun memberikan dukungan penuh kepada Sinteyong dan berharap timnas Indonesia dapat meraih prestasi terbaiknya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Publik Vietnam bereaksi keras setelah tim nasional mereka dianggap lucu oleh legenda sepak bola Rusia menyinggung ban FIFA terhadap our boys. Ya, masyarakat sepak bola Vietnam merasa tidak terima dengan pernyataan Alexander Mostovoy yang menyebut jika timnas mereka sebagai tim yang lucu. Alexander Mostovoy merasa lucu ketika mendengar nama Vietnam dan Thailand serta menganggap pertandingan melawan mereka tak ada gunanya untuk Rusia. Saya merasa lucu saja ketika mendengar nama-nama tim Vietnam dan Thailand. Pertandingan seperti ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali. Anda bisa bermain dengan siapapun, tapi Anda juga harus menghargai diri sendiri, bahkan jika Anda berada di bawah larangan FIFA, kata Mostovoy. Komentar itu pun membuat publik Vietnam terhenyak, geram bercampur rasa tak terima, menumpuk sampai reaksi keras pun muncul. Sindiran balik pun dilontarkan salah satu media Vietnam yang tidak terima timnas mereka diejek. Mostovoy pun diminta untuk berkaca. Menariknya lagi, media Vietnam ini juga menggunakan timnas Indonesia untuk menampar salah satu legenda sepak bola Rusia itu. Sangat lumrah ya, tim-tim papan atas memainkan laga uji coba melawan tim dengan peringkat jauh di bawahnya, tulis Sohadat VN. Ya, meski begitu, timnas Indonesia yang berhasil keluar dari peringkat 150 besar FIFA masih dapat uji coba melawan juara bertahan Piala Dunia Argentina. Kemudian Spanyol melawan Andorra, tim dengan peringkat FIFA lebih rendah dari Vietnam saat ini. Sementara itu Rusia tengah di-ban FIFA, dilarang melakoni laga uji coba sejak awal tahun 2024. Jadi langkah menerima uji coba melawan Vietnam bisa jadi baik untuk semua pihak, bukan tidak berguna seperti yang dikatakan oleh Alexander Mostovoy, kata mereka. Ya, setelah kekecewaan demi kekecewaan yang mereka telan, marwah sebagai tim kuat ASEAN luntur akibat timnas Indonesia. Sejak Piala Asia 2023, derita Vietnam tak berhenti ketika bersua dengan timnas Indonesia, tak hanya di level senior tapi juga kelompok umur. Ya, tersingkir dari Piala Asia 2023 usai kalah dari timnas Indonesia, kemudian tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 juga karena hal yang sama.
Dua wakil Vietnam di Asian Cup U16 dan Asian Cup U20 2024 juga bernasib sama saat bersua dengan Indonesia. Karena itulah target tinggi sedang coba diraih Vietnam. Persiapan mumpuni juga dilakukan dengan mendatangkan Rusia sebagai lawan di laga uji coba. Ya, menarik dinantikan kiprah Vietnam sampai akhir tahun ini. Akankah mengalami perubahan atau tetap bernasib sial? Dan kita masih di informasi bola yang lainnya. Pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun menyapa supporter Garuda. Netizen heboh memberikan responnya yang beragam. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memboyong Yom dari Korea Selatan untuk membenahi lini serang skuad Garuda. Dia diharapkan bisa mempertajam area penyerangan sebelum kualifikasi dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Menjelang laga, Yom Ki-hun untuk pertama kalinya menyapa publik tanah air di media sosial. Halo Indonesia, saya di sini, kata Yom dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia. Netizen Indonesia pun menyambut baik kehadiran pelatih tersebut. Hal itu ditandai mereka menyerbu kolom komentar Instagram tersebut. Selamat bergabung coach, tulis akun yang bernama @dailygaruda atau akun lain yang mengatakan, coach bikin timnas gacor ya. Dan akun lain juga menyambut mengatakan, semoga deh meracik lini depan menjadi gacor. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong memang menjadi satu-satunya wakil di Asia Tenggara yang berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Babak ini akan jauh lebih sulit dibandingkan babak kualifikasi kedua. Ya, PSSI berencana terus menambah pemain naturalisasi dengan ambisi membantu Timnas Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya untuk mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, PSSI telah mendekati setidaknya 6 pemain yang bermain di Eropa, termasuk Emil Audiro dari Inter Milan, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Miss Hillsdale dari FC Twente, Jero Ritwell dari Crystal Palace, Jadon Osterwolde dari Fenerbahce, dan Ole Romeni dari FC Utrecht. Ya, kalau bintang-bintang tersebut berhasil didatangkan kembali PSSI sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024, maka kekuatan tim Indonesia dijamin akan semakin meningkat secara signifikan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena baru-baru ini pelatih Sinteyong juga menegaskan bahwa skuad Garuda punya kemampuan untuk mendatangkan lebih banyak pemain-pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Sementara itu Presiden PSSI Erick Thohir juga menegaskan timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan serius dan matang menuju babak kualifikasi ketiga. Selain faktor kekuatan, Erick Thohir menilai pelatih Sinteyong dan anak asuhnya tak boleh berpuas diri setelah meraih kesuksesan belakangan ini dan harus lebih berusaha lebih keras lagi saat berlaga di babak kualifikasi ketiga. Saat ini di kawasan Asia Tenggara, tim Vietnam masih menjadi wakil yang memegang tonggak sejarah yang mengesankan, menjadi tim pertama yang meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada awal tahun 2022, pelatih Park Hang-seo dan timnya mencapai tonggak sejarah tersebut dengan mengalahkan China dengan skor 3-1 di Midin. Vietnam juga menyelesaikan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan raihan 4 poin, ditambah 1 hasil imbang melawan Jepang.